Teman-teman, bolang saya kali ini ke situs Siti Inggil Trowulan. Sebelum saya bercerita tentang bolang saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di-subscribe, tanda lonceng diklik, di-like dan di-share agar saya semakin bersemangat untuk berkunjung ke situs-situs sejarah Nusantara. Nama Siti Inggil diambil dari bahasa Jawa yang artinya tanah yang tinggi. Siti Inggil sebuah petilasan Raden Wijaya yang jadi cikal bakal lahirnya Majapahit di tahun 1293 Saka atau sekitar 1500 Masehi. Petilasan ini disebut juga Lemah Geneng, berada di Dusun Kedung Mulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Siti Inggil merupakan petilasan dari raja yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau Brawijaya pertama. Sebelum masuk ke area makam, saya membersihkan diri, membasuh atas kepala, wajah, kaki, dan tangan di sumur suci. Sumur ini hanya berupa cekungan tanah yang kedalamannya kurang lebih 1 meter. Dipercayai airnya bertuah, bisa untuk menyembuhkan orang sakit, awet muda, dan lain-lain. Air sumur ini tidak pernah kering walau hanya berupa cekungan tanah yang tidak dalam meskipun di musim kemarau. Saya masuk ke area makam. Di dalam komplek petilasan yang berbentuk makam terdapat beberapa nisan. Selain makam Raden Wijaya yang paling besar dan panjang, juga terdapat 4 makam lainnya, yaitu Permaisuri Brawijaya Rajapatmi Gayatri, juga 2 istri selir, Doro Petak dan Doro Jinggo dan dayangnya. Petilasan dibangun seperti makam hanya sebagai pertanda saja, bukan makam yang ada jenazahnya. Karena masyarakat era Majapahit mengenalnya dengan istilah mukso, menghilang, atau diperabukan. Abu inilah yang kemudian disimpan di candi atau di larung. Menurut cerita, di tempat ini banyak didatangi para tokoh politik. Mereka datang ke sini untuk meditasi, untuk meminta petunjuk apa yang harus dilakukan, atau meminta berkah agar karir politiknya semakin berkibar dan tetap aman. Saya sudah selesai meditasi di komplek petilasan Raden Wijaya yang berbentuk makam. Saya turun kembali menuju sumur suci. Saya bakar 3 dupa di bawah patung Raden Wijaya sebagai bentuk penghormatan saya pada jasa-jasa beliau atas berdirinya Kerajaan Majapahit.
Setelah selesai berdoa di depan patung Raden Wijaya sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, saya akan menuju ke pemakaman Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin yang berada di sebelah komplek petilasan Raden Wijaya ini. Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin bukan nama asli mereka, melainkan gelar dari kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimiliki. Dua sosok ini merupakan ajudan dari Raden Wijaya, dikenal sebagai prajurit dan pengikut setia. Pada masa-masa sulitnya Raden Wijaya, kedua sosok inilah yang terus mendampingi hingga menumpas Raja Jayakatwang yang memimpin kerajaan Doho di Kediri. Eyang Sapu Jagat itu gelar untuk ajudan yang menguasai kekuatan alam, sedangkan Eyang Sapu Angin gelar yang diberikan untuk ajudannya yang punya kemampuan menguasai kekuatan angin. Dua makam berukuran panjang 2 meter lebih ini merupakan makam asli, artinya ada kerangka manusia dengan panjang sekitar 170 cm. Pernah dibongkar di tahun 1970, kerangkanya dibawa ke pendopo sebelah atas dan kemudian disempurnakan dan dikubur kembali ke tempat ini. Kemudian saya melanjutkan ke Sanggar Pamujan. Ini Sanggar Pamujan atau tempat pemujaan yang dipakai Raden Wijaya melakukan meditasi atau bertapa. Pada bangunan yang tingginya sekitar 3 kali 3 meter dari permukaan tanah, itulah pertama kali Raden Wijaya mendapatkan wahyu keprabon, atau bisa diartikan mendapat wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Dan tempat inilah yang hadir di dalam meditasi saya setelah saya berkunjung ke Gua Gembiang beberapa minggu yang lalu. Jadi ada petunjuk buat saya untuk kepetilasan Eyang Raden Wijaya. Entah karena apa saya juga kurang tahu, mungkin ini sebuah pertanda kalau negara Indonesia sudah mendekati menjadi negara yang jadi panutan dunia, negara mercusuar dunia. Semoga saja disegerakan. Amin. Di mangkok ini saya membakar dupa 3 batang. Intuisi saya mengatakan sebagai pembuka jalan. Kemudian saya naik ke atas, ke lantai yang paling atas untuk meditasi di sana. Ini ada tulisan huruf Arab juga di sini. Sebenarnya ini bangunan baru. Beberapa tahun yang lalu waktu saya pertama kali ke Setinggil, bangunan ini masih belum ada. Saya sudah di atas lantai yang paling atas. Saya bakar lagi dupa 9 batang. Saya berdoa untuk Nusantara agar dipercepat menuju mercusuar dunia. Juga berdoa untuk kehidupan saya dan keluarga. Semoga apa yang saya cita-citakan
segera tercapai, juga anak cucu saya dimudahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian saja teman bolang kali ini. Semoga apa yang saya harapkan dalam doa-doa saya semoga tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Lain waktu kita sambung lagi dengan bolang di tempat-tempat situs sejarah Nusantara yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Sebagai penutup ritual di Sitinggil Trowulan, saya berputar 7 kali sambil mengalunkan mantra Gayatri. Ibu mantra agar semua makhluk hidup dan semesta selalu damai, damai, dan damai.